Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Aziz Nice. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang sequence diagram. Apa yang dimaksud dengan sequence diagram? Sequence diagram adalah diagram yang menggambarkan objek-objek yang berpartisipasi di dalam suatu use case, yang tiap-tiap objeknya dilalui oleh pesan dari waktu ke waktu. Itu pengertian daripada sequence diagram. Maksudnya dari waktu ke waktu di sini nanti ada nama komponen dari sequence diagram, itu namanya lifeline. Nah, lifeline itulah yang berfungsi sebagai waktu yang nantinya akan dilalui oleh pesan dari objek ke objek. Selanjutnya, kita masuk ke komponen sequence diagram yang pertama, yaitu ada aktor. Untuk aktor sendiri, itu simbolnya seperti ini, ya. Simbolnya orang. Atau ada juga yang menggambarkan simbolnya persegi panjang seperti ini. Tergantung kutipan mana yang kalian ambil, gitu ya. Ada kutipan yang merujuk ke simbol seperti ini, ada juga yang menggunakan simbol seperti ini. Aktor merupakan orang atau sistem, baik dari dalam sistem maupun luar sistem. Aktor juga berpartisipasi dalam suatu urutan dengan mengirim atau menerima pesan. Jadi tugasnya aktor ini mengirim ataupun menerima pesan. Kemudian aktor ditempatkan pada bagian paling atas diagram. Kemudian selanjutnya yaitu ada objek. Objek berpartisipasi dalam suatu urutan dengan mengirim atau menerima pesan. Jadi objek juga ini berfungsi untuk mengirim dan juga menerima pesan. Selain daripada aktor, objek juga berfungsi sama hanya dengan aktor. Kemudian ditempatkan juga di bagian paling atas. Untuk penggambaran objek, ada juga yang menggambarkan seperti ini. Ya, seperti ini. Ada 3 jenis objek kalau yang menggambarkan menggunakan simbol seperti ini. Kalau simbolnya seperti ini disebutnya boundary class. Jadi kalau misalkan kalian gunakan simbolnya seperti ini, ya cukup persegi panjang seperti ini. Tapi kalau kalian gunakan kutipan daripada simbol yang seperti ini, nanti ada 3 jenis objek yang akan saya jelaskan. Yang pertama di sini ada boundary class. Boundary class menggambarkan tampilan program atau view. Nah, sedangkan objek yang kedua disebutnya dengan control class. Control class menggambarkan tentang controller. Jadi yang namanya OP itu ada yang namanya kerangka MVC ya, model view control. Nah, kalau misalkan dia berupa control, itu simbolnya seperti ini. Tapi jika dia berupa view, tampilannya seperti yang sebelumnya ya, yang sebutnya boundary class. Ya, jadi kalau yang menggunakan fungsi view atau misalkan kerangka view itu dia bentuknya menggunakan boundary class. Kalau bentuknya controller, dia menggunakan simbol control class. Kemudian yang terakhir, jenis objek yang terakhir ada entity class. Entity class ini menggambarkan kelas. Kelas yang dimaksud yaitu sebuah entity. Entity ini bisa diartikan sebagai tabel. Jadi kalau kalian mau punya database ya, kalau ingin menggambarkan tabelnya, itu bisa menyimbolkannya dengan entity class. Oke, untuk selanjutnya ada lifeline. Lifeline menunjukkan kehidupan suatu objek selama suatu urutan. Kemudian lifeline juga berisi X ya. X ini artinya tanda X, nanti ada simbol X ya. Pada titik di mana kelas tidak lagi berinteraksi. Jadi, lifeline ini berisi simbol X ketika kelasnya sudah tidak berinteraksi. Ya, artinya sudah mengakhiri interaksi. Nantinya akan ada simbol X pada lifeline ini. Itu fungsi daripada lifeline ya.
Kemudian untuk selanjutnya ada komponen dengan nama execution occurrence. Execution occurrence ini ditempatkan di lifeline. Lalu execution occurrence ini juga berfungsi untuk menunjukkan kapan suatu objek itu mengirimkan atau menerima pesan. Oke, lanjut. Berikutnya ada komponen yang disebut dengan message. Fungsi daripada komponen message ini adalah untuk menyampaikan informasi dari satu objek ke objek lain. Untuk message sendiri terdapat dua simbol. Yang pertama ada panah padat, yang kedua panah putus-putus. Panah padat digunakan untuk menandai pemanggilan operasi. Sedangkan panah putus-putus itu digunakan untuk menandai pengembalian nilai. Ya, makanya di sini ada return value ya. Nah, ini fungsi untuk mengembalikan nilai. Jadi ada nilai yang dikembalikan dari hasil operasi yang dipanggil. Tapi kalau tidak ada pengembalian nilai, cukup menggunakan simbol yang ini, yang a message ya. Jadi hanya mengirimkan pesan, hanya memanggil operasi, tapi tidak mengembalikan nilai. Tapi kalau ada proses operasi yang mengembalikan nilai, berarti gunakan message yang di bawahnya yaitu return value. Oke, next. Oke, selanjutnya ada guard condition. Guard condition ini hampir mirip dengan message ya, tapi bedanya di sini ada tes yang harus dipenuhi untuk pesan yang akan dikirim. Jadi ada kondisi yang harus dipenuhi untuk mengirimkan sebuah pesan. Itu bedanya dengan message. Untuk perbedaan antara message dengan guard condition. Kemudian ada object distraction. Object distraction ini ditempatkan di ujung lifeline object. Tadi ya, dia adanya di lifeline yang paling ujung. Fungsinya untuk menghentikan eksistensi daripada objek atau untuk mengakhiri daripada interaksi objek. Jadi fungsi object distraction di sini untuk menunjukkan objek keluar dari eksistensi. Atau maksudnya adalah untuk mengakhiri daripada interaksi objek. Selanjutnya yang terakhir ada komponen yang disebut dengan frame. Frame menunjukkan konteks sequence diagram. Misalkan konteksnya itu bisa berupa percabangan ataupun perulangan. Jadi ketika ada fungsi perulangan atau percabangan di dalam sequence diagram kalian, itu bisa menggunakan komponen sequence diagram yang disebut dengan frame. Nanti fungsinya bisa dimasukkan ke dalam sini, ya, dalam konteksnya. Oke, kita harus masuk ke studi kasus daripada sequence diagram. Nah, di sini ada salah satu contoh studi kasus tentang form transaksi ya. Di sini ada user. Ini ada user. Bentar saya ganti dulu menjadi laser ya. Oke. User, kemudian ada form transaksi, ada barang controller, ada barang. Ini dia sebagai kelas ya atau sebagai entity, ada entity barang. Disebutnya di sini entity class ya. Ini disebut dengan entity class. Kemudian di sini ada detail controller. Kemudian di sini ada detail transaksi, lalu transaksi controller, dan yang terakhir ada transaksi. Jadi yang simbolis seperti ini dia menunjukkan entity atau entitas ya, yaitu tabel yang ada di dalam database. Ada tabel barang, ada tabel detail transaksi, dan kemudian ada tabel transaksi. Kemudian di sini ada controller-controllernya dari barang controller, detail controller, dan juga transaksi controller. Controller ini yang nantinya menjembatani antara view dengan model, atau yang dimaksud di sini model adalah entity class-nya.
Nah, yang dilakukan pertama oleh user yaitu membuka form. Ya, pesannya adalah membuka form. Nanti form transaksi dia di sini sebagai boundary class-nya atau sebagai view-nya, tampilan daripada form transaksinya itu akan menampilkan formnya, ya, berupa objek akan ditampilkan. Ya. Makanya di sini gambarnya kembali lagi di form transaksi, artinya dia menampilkan formnya. Kemudian interaksi yang berikutnya yaitu user input kode barang. Lalu ketika sudah dilakukan input kode barang oleh user, maka akan dilanjutkan dengan mencari barang, yaitu find barang. Dengan tipe data, kodenya adalah string. Jadi kode barang di sini tipe datanya ada string. Nah, yang menjalankan fungsi daripada find barang atau metode find barang adalah barang controller. Ini operasinya ya, nama operasinya. Jadi kalau misalkan ada operasi ya, berarti di dalamnya di sini ada tipe data atau parameternya. Ini parameter ya. Di sini metodenya. Kemudian dilanjutkan ke tabel barang atau entity class barang. Ini simbol daripada entity class barang. Jadi ini semuanya objek ya. Ini komponen objek atau simbol daripada objek, tapi menggunakan yang versi kedua, bukan versi yang pertama. Kalau versi pertama itu hanya persegi panjang. Jadi semuanya mau baik itu dia sebagai controller, kemudian dia sebagai view, sebagai kelas, simbolnya atau gambarnya tetap persegi panjang kalau yang menggunakan versi pertama. Tapi kalau yang dengan versi kedua itu lebih detail seperti ini, lebih enak ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Untuk fungsi metode find barang dengan parameter string kode di sini itu dilanjutkan ke tabel barang. Untuk apa? Untuk dicari apakah ada tidak kode barang yang dicari ini. Nanti ketika sudah ketemu akan ditampilkan ke form transaksi. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan user input quantity atau jumlah beli. Dari sini, dari form transaksi langsung dilakukan hitung subtotal dan total. Hasilnya langsung ditampilkan pada form transaksi. Setelah itu, setelah dihitung subtotalnya, interaksi yang berikutnya adalah menyimpan detail. Menyimpan detail dilanjutkan ke controller detail ya. Dengan cara menyimpan detail ke dalam tabel detail transaksi. Ya, jadi disimpan ke dalam entity class-nya detail transaksi. Jadi yang sifatnya masuk ke tabel yang ada di database itu dilarikannya atau ke lifeline-nya ke lifeline objek daripada entity class-nya. Ya. Kemudian ketika user melakukan interaksi simpan transaksi itu akan langsung disimpan ke dalam nih ya, akan dilanjutkan langsung ke controller transaksi. Controller transaksi langsung melakukan eksekusi atau interaksi menyimpan transaksi ke dalam entity class transaksi. Ya. Jadi harus masuk ke tabelnya transaksi. Seperti itu. Nah, di sini ada frame. Ini frame ya namanya. Ada frame. Frame ini menggunakan fungsi looping. Ya, ada loop. Ini artinya dilakukan secara berulang-ulang, bisa lebih dari satu kali. Jadi ini bisa dilakukan perulangan. Ya, bisa dilakukan lebih dari sekali. Fungsi untuk yang input kode barang, input quantity, kemudian disimpan di detail ini sifatnya berulang. Kalau selebihnya ini sifatnya tidak berulang, ya, hanya sekali simpan. Tapi kalau yang ada frame loop, ini artinya bisa disimpan secara langsung berulang dalam sekaligus, seperti itu. Ya, setelah diinput langsung disimpan secara sekaligus. Beda hanya dengan yang simpan transaksi, itu disimpannya satu persatu. Tapi kalau yang ada frame loop-nya, itu langsung sekaligus banyak ketika nanti disimpan di detail transaksi. Karena ada fungsi looping, mengulang perintah yang diinstruksikan. Seperti itu kurang lebihnya. Itu ya mengenai tentang studi kasus daripada sequence diagram. Oke, demikian penjelasan mengenai tentang sequence diagram.
Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.